kemungkinan besar konten-konten ini tuh ngingetin kita sama inner child kita yang sangat-sangat desperate untuk mendapatkan kasih sayang dan perhatian. Dia tuh mungkin ngingetin kita dengan sisi pemikir, sisi penjelajah, dan sisi pengejar cita-cita yang waktu itu harus ditutup rapat-rapat hanya karena untuk mendapatkan kasih sayang kita butuh menunjukkan sisi yang lain. Sini itu ada kelas di mana ya orang-orang Jepang sama orang internasional belajar bahasa Indonesia. Kalau YouTuber Indonesia ada yang tahu kayak Jerome Pauline, nama film, terus berapa lama saya tonton, berapa persen setidaknya itu di aktivitas ini. Jadi akhir-akhir ini aku ditag-tagin lagi nih di konten-konten dakwah Islami. Mungkin tujuannya adalah untuk mengingatkan, karena 2 bulan sebelum ini itu aku bikin konten tentang struggle sunyi banyak anak-anak Indonesia. Dan itu ngebahas soal religious trauma, kenyataan bahwa banyak banget anak dewasa Indonesia ini yang jauh dari agamanya. Dan alih-alih dimengerti dan coba dirangkul, biasanya orang-orang dari agamanya sendiri itu yang bikin mereka tambah jauh. Dan ini sebenarnya bukan sesuatu yang aku suka untuk bahas ya, karena yang pertama dari segi exposure juga sebenarnya nggak terlalu worth it ngebahas ini. Tapi ini adalah topik yang dekat sama diriku dan pengen ku angkat karena aku peduli sama isunya. Kenapa begitu? Karena aku juga datang dari latar belakang lingkungan yang Islami. Tapi semakin aku dewasa, semakin aku sadar bahwa aku kayak makin menjauh dari apa yang diajarkan dulu. Dan mungkin ada juga yang relate sama aku kalau sekarang tuh ngelihat konten-konten yang judulnya dakwah itu biasanya udah menghindar dulu. Mungkin tergantung juga ya, kadang ada orang yang berdakwah tuh dari menceritakan pengalamannya, apa yang dia alami, pelajaran untuk dirinya sendiri, dia berefleksi di situ. Tapi ada juga yang tipe-tipenya tuh kayak ini haram, ini halal. Kalau kamu kayak gini berarti kamu ini gitu. Dan biasanya orang-orang yang bikin konten kayak gini ini dapat tepuk tangan yang banyak banget dari masyarakat. Dan aku pribadi ngerasa banyak banget konten-konten dakwah ini yang cuma menyuapi ego di dalam echo chambernya sendiri. Artinya adalah ya dia ngomong sama orang-orang yang udah sama-sama percaya, tapi tidak mempertimbangkan bagaimana orang yang emang butuh pertolongan dan emang butuh untuk didengarkan. Yang penting kita bikin dia malu aja deh. Yang penting kita posisikan bahwa oke, ini yang superior dan kamu ada di bawah. Dan buatku ya, sebagai orang yang dibesarkan di latar belakang dan lingkungan yang hampir sepenuhnya Islami, itu agak sensitif sama topik-topik kayak gini. Kenapa? Karena kayaknya kalau ditarik ke masa kecilku, banyak banget momen-momen dimana aku baru merasa dapat kasih sayang itu kalau misalnya melakukan praktik-praktik agama tertentu. Dan dengan video ini aku juga nggak mau nyalahin atau mempermalukan orang tua atau keluarga ya, karena aku yakin yang mereka lakukan itu adalah yang terbaik dengan apa yang mereka ketahui, dan juga apa yang mereka lakukan kemungkinan besar itu adalah respons dari trauma yang mereka juga alami masing-masingnya. Cuma aku mendeskripsikan situasi aja, dimana aku ngerasa sebagai anak kecil nih, kasih sayang itu datangnya kalau misalnya aku melakukan praktik-praktik agama tertentu aja. Dan aku ngerasa banget nih perbedaan kasih sayang dan perhatian kalau misalnya aku praktekin suatu aspek dari agama dan enggak. Dan sebagai anak kecil kan kita pengen diterima apa adanya ya. Kita pengen jadi diri sendiri dan merasa diperhatikan mau bagaimanapun itu. Nah, jadi aku merasa jauh lebih dicintai atau diperhatikan kalau misalnya pergi ke masjid misalnya, atau liko misalnya, atau terlihat menghafal gitu. Jadi ini tuh memecahkan diriku ke dua bagian. Bagian pertama itu bikin aku pengen ngejar approval dari mereka melalui ketaatan, dan satu sisi lainnya aku ada merasa semacam resentment yang mendalam karena diriku yang pemikir, yang penjelajah itu seringkali dibuat tidak terlihat. Pengabaian emosional kayak gini kan nggak selalu kelihatan ya. Toh pada akhirnya aku tetap dibiayain buat sekolah, tetap dikasih makan, tetap dapat banyak banget pengalaman bagus dari orang tuaku. Sama orang tua satu-satunya yang dipengenin anak kan secara ya dari dalam aja nih. Itu kan untuk mendapatkan approval dari orang tua ya, kasih sayang orang tua. Nah jadinya karena nggak ada opsi selain menampilkan ketaatan, otomatis jadinya pilih hal-hal yang menunjukkan kecenderungan itu. Dan niatnya tetap ada ya, niat tulusnya. Tapi yang terjadi adalah semakin dewasa nih, semakin bisa berpikir sendiri, semakin bisa mengambil keputusan, menimbang yang mana yang baik, yang mana yang buruk, dan juga membentuk standar moral sendiri. Bagian yang satunya lagi yang ngeresent apa yang terjadi ke diriku yang kecil, yang pemikir, yang jelajah itu, bagian ini jadi lebih mengambil kuasa, jadi mengambil alih. Dan itu yang aku alamin di awal-awal umur 20 ini ya. Jadi kan aku di-tag di konten-konten dakwah ya, disuruh nih Zahid tuh harusnya kayak begini, kenapa kamu jadi kayak begitu, kamu harusnya nih lihat nih si ini, dia tuh kayak begini, dia ngerti sedangkan kamu nggak ngerti. Yang terjadi pas aku ngeliat hal-hal kayak gitu adalah jadi ada semacam tembok yang terbentuk secara emosional, karena aku mikirnya ngapain aku jadi deket sama sesuatu yang menjauhkanku dari orang-orang yang aku pengen deket sama mereka. Jadi sekali lagi disclaimer ya, aku menyayangi orang tuaku dan aku merasa punya hubungan yang semakin baik setelah aku rantau dan bisa develop kedewasaan emosionalku sendiri. Nah jadi video ini mungkin dibikin lebih kayak ke
buat teman-teman yang juga ngerasa ya udah agak desensitized gitu lah ya sama kayak konten-konten dakwah dan semacamnya. Walau kita tahu maksud mereka baik ya, dan kita tahu juga target audiensnya untuk siapa, tapi kita tidak bisa menolak lagi mungkin kalau dari diri kita tuh rasanya ini tuh adalah semacam polisi moral ya, untuk nunjukin kita mana yang salah, mana yang benar, untuk nih megang cermin di depan muka kita dan suruh kita ngelihat ke sana dan merasa malu yang dalam. Dan kalau kamu ngerasa kayak gitu juga, kamu nggak sendiri. Karena memang ada beberapa hal yang mungkin bisa menjelaskan kenapa ini bisa terjadi ya. Yang pertama, mungkin banyak banget konten-konten dakwah ini yang disampaikan dengan nada, format, dan juga template yang sama. Biasanya tuh ada musik-musik emosional yang dimainkan, ada quotes-quotes yang semacam guilt tripping lah, alias membuat kita merasa bersalah. Jadi kita dibikin pengen melakukan sesuatu nih, tapi daripada karena itu adalah hal yang benar atau yang seharusnya kita lakukan, kita dibikin melakukan sesuatu tersebut karena kalau enggak, ya nikmatilah rasa bersalah itu. Dan rasa bersalah, apalagi yang berkaitan sama shame ya, shame itu adalah rasa malu mendalam terhadap diri sendiri, nggak enak banget gitu untuk dirasakan. Dan biasanya nih ada juga kayak framing, kayak misalnya kita cuma punya dua opsi, yaitu kalau nggak kamu ada di jalan yang benar, maka kamu tersesat gitu. Sebelum ada kesempatan untuk menyurahkan isi hati itu, kita udah disuruh mending pergi aja gitu. Kayak misalnya kan banyak banget tuh konten-konten dakwah yang kayak nggak diizinkan banyaknya kompleksitas ini untuk diekspresikan gitu atau untuk dikomunikasikan. Jadi banyak dari kita tuh ya bermain sama diri sendiri aja jadinya, gara-gara ya kalau nggak benar, nggak mau ikut jalan ini, ya berarti kamu salah sepenuhnya. Peringatan gitu ya, ngasih ingatan yang mana tapi di akhirnya katanya bilang untuk yang merasa dirinya muslim gitu. Nah, sebagai orang yang ragu nih, yang udah ngebangun semacam tembok antara spiritualitasnya dan dirinya, kayak gini, untuk yang merasa dirinya muslim itu rasanya tuh disuruh kayak ya udah pergi aja. Dan kita yang dengar tuh ngerasa kayak oke, kalau itu yang kamu mau, mungkin kalau kita pakai definisimu ya terserahmu lah mau bilang apa aja. Kita tuh ngelihat hal yang sama berkali-kali, cuma ganti pendakwahnya aja. Dan biasanya sekalinya mereka melakukan ini, itu yang like-nya itu jadi banyak banget. Dan pas kita lihat like yang banyak, kita kan berpikir, oh jangan-jangan berarti kita yang salah nih. Lihat tuh orang banyak nge-like postingan ini nih. Nah tapi kita harus tanyain lagi siapa dulu yang like-nya. Karena pas dicek lagi biasanya yang like-nya itu datang dari orang-orang yang punya background yang sama juga. Jadi seakan-akan itu bukan sesuatu yang dibuat untuk orang kayak kita. Jadi rame gara-gara banyak orang yang di dalam echo chamber yang sama, yang rasa nih pas ada pendakwa yang bilang itu, oh wow akhirnya ada yang mewakili. Nah itu biasanya tuh terjadi tuh di konten-konten seperti itu. Dan isi komennya coba dilihat, pasti kurang lebih dari orang-orang yang sama, yang itu aja. Tapi nggak nyampe ke orang-orang yang pengen diingatkan lewat kontennya. Jadi kita udah dialienasi nih dari awal. Alienasi itu artinya adalah kita udah dibikin seperti kita alien tuh, adalah pihak luar dari outgroupnya. Dan kalau sesuatu itu udah diulang-ulang tanpa ada kedalaman dan kesempatan untuk eksplorasi lebih jauh, yang ada itu adalah mati rasa. Pikirin ke diri sendiri gitu, pas ngeliat konten-konten kayak gini apa yang kamu rasain? Apakah kayak oh ngerasa diingetin, atau kamu justru ngerasa kayak oh ini nggak mempan lagi di aku gitu, aku udah tahu playbooknya dan aku udah tahu ini ujungnya kemana, jadi ya udah skip aja. Terus yang kedua, kenapa kita agak desensitized sama konten-konten dakwah, itu bisa jadi karena sekarang kita udah cukup dewasa secara emosional sehingga tidak lagi membutuhkan rasa takut atau rasa bersalah sebagai motivasi utama. Nah biasanya nih di konten-konten dakwah yang seperti itu tuh, yang cenderung menekankan rasa takut dan rasa malu, itu isinya kalau kita perhatikan lagi banyak banget adalah orang-orang yang juga sama-sama insecure, khawatir dengan kepercayaannya sendiri. Jadi kepercayaannya lagi rapuh dan akhirnya butuh semacam validasi dari luar. Kadang tuh orang suka mengharam-haramkan, misalnya negur yang ngebikin kita malu atau shame di diri kita sendiri, itu karena merekanya sendiri sedang rapuh. Dan ketika kondisi kita sedang rapuh, yang terbaik adalah nyerang pihak luar, entah bilang kejelekan di agama lain, kejelekan di orang lain. Karena dengan melakukan itu berarti setidaknya ini memposisikan kita di titik atau di tempat yang lebih baik. Masuk yang komentar-komentar di konten-kontenku sebelumnya yang ngebahas tentang struggle sama keagamaan, itu anak-anak SMA, anak-anak yang masih SMP, yang mungkin juga di fase, kalau misalnya ada di fase waktu itu ya, mereka masih merasakan bahwa untuk mendapatkan kasih sayang dari keluarganya, maka saya juga butuh ketaatan pada agama. Dan akhirnya ya mereka kayak gitu ke orang luar. Dan dulu zaman SMP SMA aku juga kayak gitu kok ke orang luar, kayak ya pokoknya yang benar itu adalah ini dan kamu harus ikut ini semua. Kalau misalnya kamu nggak ikut ini berarti kamu adalah orang-orang yang tersesat dan semacamnya. Itu yang kurasain sebagai anak SMP dan SMA. Tapi aku yakin bagi mereka juga, mereka bakal ngelewatin siklus yang cukup mirip kok sama aku. Dan jadinya tuh kita dilatih untuk merasa takut dan juga merasa shame. Cuma kan rasa takut dan shame ini nggak bisa sustainable gitu. Mungkin dia bisa jadi sesuatu yang kita pegang dalam jangka pendek,
tapi ini nggak bakal ngebuat kita melakukan sesuatu tuh dari dalam. Kita merasa shock pas lihat konten ini, tapi seiring berjalannya waktu kita merasa kayak, oke, ini nggak membuat saya bereaksi lagi. Pada dasarnya banyak dari content creators ini kan juga pada akhirnya adalah semacam pekerja algoritma ya. Jadi untuk mereka punya konten yang ditonton, yang rame, maka harus bikin sesuatu yang sensasional. Jadi akhirnya mengambillah sesuatu yang, atau stance yang cukup ekstrim, karena kalau mereka ngambil yang nuance nih, yang bernuansa, itu nggak bakal sebagus itu performnya. Jadi banyak banget konten-konten dakwah ini dibungkus di sesuatu yang sangat-sangat dangkal, pakai quotes-quotes yang mana kita nggak percaya lagi gitu. Maksudnya kalau orang udah jauh nih ya, itu kan tandanya dia punya standar moral yang udah berbeda. Nah tapi kita diingatkan dengan standar moral yang orang ini punya gitu. Kan kalau standar moral kita beda kan, benar dan salah kita juga udah beda. Jadi kalau mereka pakai standar moral mereka, ya nggak bakal nyampe ke kita gitu. Karena di saat ini mungkin kita ada di titik dimana kayak, oke, aku nggak butuh persetujuanmu untuk merasa benar. Aku udah tahu standar moralku dan terserahmu mau percaya atau enggak. Kita kan ada di titik itu ya. Nah jadi nggak ada dialog penengahnya nih, karena biasanya konten-konten ini udah pakai stance yang sangat ekstrim, yang mengalienasi orang-orang, tapi mendapatkan banyak support dari orang-orang yang di echo chamber yang sama. Jadi banyak dari pendakwah yang emang fokusnya ke algoritma, itu rasanya bikin konten hanya untuk bikin konten aja. Jadi semacam bertani untuk konten lah ya, tapi tidak memfasilitasi dialog yang lebih inklusif, yang emang lebih konstruktif. Mungkin ada yang bilang, tapi kan ini jadi bagus, bisa ada awareness. Kita nggak perlu awareness tentang ini gitu. Semua orang udah pada tahu, apalagi di Indonesia ya, yang mana kita adalah salah satu negara paling religius di seluruh dunia. Dan kadang tuh banyak banget kan konten-konten dakwah tuh yang rasanya tuh seperti performatif gitu. Satu sisi mungkin ya it's up to them lah ya, maksudnya good for you gitu. Tapi beberapa dari sini kita tuh udah bisa ngerasa bahwa ini tuh menunjukkan ketaatan untuk mendapatkan followers atau suatu respons positif misalnya. Jadi nggak enak banget rasanya kalau misalnya kita lagi struggle sama keimanan kita sendiri, terus kita disodorin konten dakwah yang mana ada seseorang yang bilang, nih harusnya muslim tuh kayak begini. Dan mungkin ya, di luar dari konten-konten dakwahnya, bisa jadi itu juga saat ini kita lagi ada di fase, jadi kalau misalnya teman-teman kayak aku di mana pengalaman awal dengan agamanya itu besar kaitannya dengan kasih sayang yang kondisional, artinya adalah kita bakal dikasih sayang nih, tapi kalau misalnya menaati peraturan agama-agama tertentu, atau kalaupun kita dikasih sayang overall, level kasih sayangnya atau penerimaan dan perhatian yang kita dapetin kalau kita melakukan praktik agama tuh lebih tinggi. Nah ini bisa jadi religious conditioning yang kita rasain dari awal, yang kita sekarang lagi proses penyembuhan dari situ. Terus juga kalau misalnya kita dari kecil tuh dibikin takut dengan aturan-aturan tertentu, takut dengan hukuman tanpa dikasih tahu why atau dijelaskan. Dan konten-konten dakwah ini yang kita lihat di media sosial, terkhusus yang nadanya itu adalah untuk nunjukin benar salah, kamu harusnya kayak gini, kamu harusnya kayak gitu. Kemungkinan besar konten-konten ini tuh ngingetin kita sama inner child kita yang sangat-sangat desperate untuk mendapatkan kasih sayang dan perhatian. Dia tuh mungkin ngingetin kita dengan sisi pemikir, sisi penjelajah, dan sisi pengejar cita-cita yang waktu itu harus ditutup rapat-rapat hanya karena untuk mendapatkan kasih sayang kita butuh menunjukkan sisi yang lain. Jadi ini pas lihat konten-konten dakwah itu kita ngerasa kayak, oh ini aku diingetin sama inner child itu. Dan pas kita scroll atau kita males untuk ngedengerin itu, seringkali itu bukan karena kita pengen rebel ya, pengen memberontak gitu, pengen marah atau anti gitu dengan konten-kontennya, tapi itu tuh jadi kayak semacam mekanisme proteksi atau perlindungan diri dari kita sendiri, karena ya kita lagi-lagi ketarik ke inner child itu kan. Kameraku mati nih, tapi aku udah harus buat closing. Nah, jadi kalau misalnya kita ada di posisi ini, apa yang sebaiknya kita lakukan? Yang pertama, kita harus jujur sama diri sendiri. Karena kemungkinan besar ya, ini bukan tentang kita yang lagi rusak atau kita yang tersesat dan semacamnya. Tapi emang banyak banget konten-konten dakwah ini yang dibuat dengan pembahasannya ya sesimpel benar salah, siapa yang lebih superior secara moral dan semacamnya. Dan kita harus ingat juga banyak dari konten-konten dakwah yang muncul di depan halaman kita itu datang dari tempat yang mana si kreatornya itu butuh untuk mengatakan sesuatu karena itu yang disukai oleh algoritma. Jadi banyak kedalaman yang tidak bisa diekspor karena algoritma tidak suka itu. Dan yang ngasih makan algoritma atau yang approve kan sebagai algoritma ya itu adalah orang-orang biasa aja, yang mana ya kadang mereka juga struggle dengan kepercayaan mereka sendiri, terus butuh validasi mungkin, atau butuh menyerang atau merendahkan orang lain, karena dengan melakukan itu mereka jadi merasa lebih baik dengan diri mereka sendiri. Jadi ini harus dicatat dan dibintangin. Terus yang kedua, kita juga harus mulai mengkurasi konten-konten yang kita konsumsi. Kita mulai harus cari orang-orang yang berbicara tuh berdasarkan integritas, juga mengerti nuansa dan kompleksitas masing-masing orang. Banyak kok sebenarnya konten kreator dakwah yang kayak begitu ya. Mereka ngasih cerita dari pengalaman mereka berefleksi dan membagikan apa yang mereka
pelajari. Kita tuh terasa kayak diundang, bukan terasa kayak dihakimi. Yang pas kita ketemu atau nonton kontennya tuh, kita nggak kayak lagi dijudge diam-diam gitu loh. Kadang ada orang yang sekadar mengingatkan kan katanya, tapi pas kita deket dia tuh rasanya kita lagi di-assess nih, ada assessment terhadap diri kita bakal masuk surga atau masuk neraka. Yang secara diam-diam kalau misalnya kita pakai celana pendek atau kita jilbabnya ngelingker nggak diturunin, itu lagi bikin assessment soal kita nih orang yang baik atau yang buruk. Nah, banyak orang-orang sebenarnya pendakwa-pendakwa yang nggak dari kacamata itu ngambilnya. Nah, mungkin kita bisa pindahin fokus kita ke sana, dan sebagai pendakwanya ya yang bikin konten-konten kayak gini, mungkin bisa diperbanyak juga konten-konten yang ke arah sana daripada yang selalu mencari sensasi yang emang viral tapi menurutku sangat-sangat damaging untuk misi yang sebenarnya seharusnya kamu bawa. Kemudian yang ketiga juga, kita harus mulai terima aja kenyataan bahwa oke, perjalanan spiritual kita berantakan, dan kadang tuh nggak semua orang ngerti ini, dan nggak semua orang juga harus dijelasin. Kadang kita harus hidup dengan keputusan kita sendiri aja dan bikin asesmen moral sendiri untuk bisa ngelewatin perjalanan ini, yang mana dia bakal berantakan, dia bakal naik dan turun. Tapi ya itulah kenyataannya, kita bakal mempertanyakan. Dan apalagi di umur 20-an ya, mulai dewasa, kali ini kita udah bisa ngambil keputusan sendiri. Dan mungkin kita takut, kayaknya paling make sense buat kesehatan kita adalah untuk ngambil jarak dulu nih dari semua huru-hara yang terjadi. Aku nggak punya apa-apa lagi untuk ditambahin di video kali ini. Semoga ngebantu, tapi aku pengen banget nih dengar pendapat dan juga pengalamanmu di kolom komentar di bawah. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.